Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan pahlawan Sutema 1, penemu dan pembantunya dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Rangkaian listrik sederhana. Energi listrik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Peran energi ini ada di berbagai macam aktivitas manusia. Energi listrik dapat dimanfaatkan dalam berbagai alat karena adanya rangkaian listrik. Apakah rangkaian listrik itu ya? Rangkaian listrik adalah gabungan komponen-komponen listrik yang berupa sumber listrik, kabel, dan alat-alat listrik yang disusun menjadi suatu rangkaian. Komponen penyusun rangkaian listrik. Komponen penyusun rangkaian listrik dibedakan menjadi dua macam, yaitu komponen penyedia energi listrik dan komponen pengguna energi listrik. Komponen penyedia energi listrik dapat berupa baterai, aki, dan sebagainya. Sedangkan komponen pengguna energi listrik dapat berupa lampu, setrika, kulkas, televisi, dan sebagainya. Contoh-contoh komponen listrik sederhana. Berikut ini adalah komponen listrik sederhana yang dapat kamu temui di sekitar kalian. 1. Sumber tegangan listrik. Sumber tegangan listrik disebut juga sumber energi listrik. Ada dua macam sumber energi listrik, yaitu sumber energi listrik jaringan dan portabel. Sumber energi inilah yang akan mampu menghasilkan energi listrik dalam suatu rangkaian listrik. 2. Kabel atau kawat penghubung. Kabel penghubung adalah komponen yang berfungsi mengalirkan arus listrik atau aliran energi listrik dalam suatu rangkaian listrik. Kabel penghubung harus memiliki kemampuan mengalirkan arus listrik. Bahan yang mampu menghantarkan atau mengalirkan arus listrik disebut konduktor. Bahan konduktor yang digunakan sebagai bahan kabel listrik yaitu tembaga dan aluminium. Selain bahan konduktor, kabel juga memerlukan bahan isolator sebagai pembungkus bahan konduktor tersebut. 3. Saklar. Arus listrik yang dialirkan dari sumber tegangan melalui kabel harus dengan alat yang disebut saklar. Jika saklar ditutup, arus listrik akan mengalir, sedangkan jika saklar dibuka, arus listrik akan terputus. Jadi, saklar berfungsi menghubungkan atau memutus arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. Saklar berbahan konduktor dan dilapisi dengan bahan isolator. 4. Beban listrik. Beban listrik adalah alat atau benda yang berfungsi jika ada aliran listrik. Contoh dari beban listrik seperti lampu, pompa, lemari es, dan semua peralatan elektronik lainnya. Syarat-syarat komponen rangkaian listrik. Susunan komponen-komponen dalam suatu rangkaian listrik yang akan dialiri oleh arus listrik harus memenuhi syarat-syarat berikut. Antara lain, yang pertama, memiliki sumber tegangan untuk membuat arus mengalir. 2. Memiliki hambatan listrik. 3. Berupa rangkaian tertutup. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. 1. Rangkaian listrik terbuka. Saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir, yang menyebabkan lampu tidak menyala. Yang kedua, rangkaian listrik tertutup. Saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir dan menyebabkan lampu menyala. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. 1. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Yang kedua, rangkaian paralel, yaitu rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari.
Manusia memanfaatkan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan energi listrik ada dalam berbagai benda dan alat seperti lampu penerangan di rumah, radio, televisi, senter, setrika, komputer, dan mesin cuci. Semua peralatan itu dapat berfungsi karena rangkaian listrik yang ada di dalamnya. Komponen-komponen penyusun rangkaian listrik seperti saklar, kabel, beban, dan sumber energi listrik juga ada dalam berbagai rangkaian peralatan itu, namun dalam bentuk yang berbeda. Rangkaian listrik sederhana yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya adalah senter. Senter adalah alat yang berfungsi untuk menerangi tempat yang gelap. Alat ini bersifat portable sehingga mudah dibawa. Senter memiliki bagian dan komponen sebagai berikut. 1. Baterai. Komponen ini berfungsi menghasilkan energi listrik untuk menyalakan lampu. 2. Saklar. Komponen ini berfungsi memutus atau menyambung aliran arus listrik dari baterai. 3. Lampu. Komponen ini akan menyala dan dapat dijadikan alat penerangan dalam gelap. 4. Kabel. Komponen ini digunakan untuk mengalirkan arus listrik dalam rangkaian senter. Yang kelima ada reflektor. Bagian ini digunakan untuk memfokuskan cahaya yang dihasilkan lampu ke suatu titik tertentu. Reflektor dibuat dari bahan cermin agar dapat memantulkan cahaya dari lampu. 6. Kaca. Bagian ini berfungsi melindungi lampu agar tidak rusak karena benda-benda keras. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Tetaplah jaga kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.